untuk jemaat nomor 339. 339. Inilah madah kita di pagi ini. Majulah sekarang Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saya Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan dengan hidupnya yang pertama dan yang ketiga. Majulah sekarang Kristus. Kita nyanyi bersama. Majulah sekarang Kristus, lawan masa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah ini, panji cemerlang. Majulah sekarang Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bagai laskar jaya, gereja maju terus. Di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am. Satu pengharapan, satu pun iman. Majulah sekarang Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan benar. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagi Tuhan atas kasih karunia-Mu, berkat perlindungan-Mu pada kami, keluarga dan seluruh sanak saudara kami yang perlindungan. Pagi ini Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan kami sesuai dengan panggilan sebagai ASN dan PNS kantor dari Universitas. Bantulah kami Tuhan, karena ini kami akan memberkali diri kami dengan firman-Mu di pagi, agar pelayanan kami benar-benar oleh karena siraman Roh Kudus dimanapun kami melayani. Tuhan, bantu kami dengan juga hadirkan dalam hati kami kekuatan penghiburan dan pembelaan dari Roh Kudus, sehingga apa yang kami dengar bisa kami aktualisasikan dalam kehidupan kami. Surgawi ampuni kami dalam nama Anak Yesus Kristus. Amin. Salam. Salam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk permenungan kita di pagi ini, hari Senin, sebagai awal kerja di awal minggu. Kalau di Protestan ini minggu dari 18, tadi 18. Saya angkat dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakan kepada kita semua. Sudah pasti Bapak Ibu akan membaca sendiri. Sama-sama kita membacanya, tapi saya akan mendoakan. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman, dan Bapakku akan mengasihi dia,
dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Demikian firman. Berbagai orang mendengar firman Tuhan dari lokalisasi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nas ini betul-betul nas yang sangat mengakar sekali. Jelas bahwa Tritunggal itu selalu bersama dengan firman, selalu bersama dengan kitab yang disampaikan. Keuntungannya jelas disampaikan tadi. Bila mendengarkan Yesus, bila mendengarkan firman Yesus, bukan karena firman-Nya saja, tapi dia telah mendengarkan firman langsung dari Bapa. Kalau dia mengasihi, kita mengasihi dia, kita sudah langsung dikasihi Bapa, langsung triple mengasihi kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang mendengar, jaga bawah, yang mendengar, saya ulangi, yang mendengar dan melakukan, itu yang dikasih. Percuma kalau hanya mengatakan diri Kristen, mendengar semua tak pernah dilakukan. Mungkin kita dengar 1000, yang kita lakukan 3, mungkin ada masih kurang. Tapi dengarkan 1000, satu pun tidak dengar, berarti tidak mengasihi dan mendengar Tuhan. Ada kisah seperti ini. Saya selalu berusaha, kita harus selalu berusaha untuk menjelaskan firman, menarik satu peristiwa yang jelas ini atau ilustrasi. Karena Yesus pun tahu otak manusia begitu pendek atau kecil dan tidak mengerti, maka dicarinya banyak perumpamaan agar manusia bisa. Alkisah seorang remaja, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tapi berhubungan dengan firman. Alkisah seorang remaja yang naik sepeda motor. Dia tidak memakai helm, dia memakai helm, dia membawa surat-surat lengkap. Dia singgah di lampu merah karena lampu merah ada selisih jalan bisa lewat. Lampu merah masih hidup. Dia tidak lihat ada polisi di depan. Lalu dia tancap sampai di depan, polisi menghentikan. Lalu sang polisi bertanya, "Selamat pagi, Nak." "Pagi, Pak." "Mana surat?" Dia ditanya surat-surat. "Mana SIM?" "Ada." "Mana STNK?" "Ada." "Helm?" "Ada." Lalu sang remaja ini kemudian berkata, "Apa salah saya, Pak?" "Ya, kenapa menerobos lampu merah? Kalau kau terobos lampu merah, mungkin saat ini kau selamat, tapi saat yang akan lain mungkin jadi kiamat." "Ah, begitu ya, Pak?" "Iya." Jadi lampu merah itu, peraturan itu dibuat untuk menyehatkan, menyelamatkan. Karena kepentingan orang lain juga ada, urusan orang lain juga ada. Andaikan yang lampu hijau itu langsung tancap gas, sudah pasti kalian di tengah. Lalu dia meminta maaf, lalu polisi pun tidak ada maaf, tilang, langsung dia ditilang. Dia bilang, "Siapa? Biarlah ditilang. Saya sudah melanggar aturan peraturan." Cerita singkat itu bernas berhubungannya. Perintah itu adalah aturan. Tidak pernah aturan dibuat untuk menyusahkan orang lain, karena peraturan itu dibuat adalah keputusan bersama. Begitu. Sama dengan adat. Adat itu dilakukan adalah keputusan bersama. Beginilah kita buat, lalu begitu dibuat. Kalau mau diubah harus diputus bersama lagi. Yang ianya perintah ini bukan dari pembuat, bukan dari yang di dunia, tapi pembuat dunia ini, yaitu Allah yang membuat. Kalau saya membuat sesuatu perusahaan atau satu usaha, katakanlah saya membuka satu usaha minimarket, yang membuat aturan di situ tentu adalah pemilik minimarket. Dilanggar Allah. Yang membuat peraturan di dunia ini, perintah itu adalah Allah.
Mungkin tidak langsung dikiamatkan atau dihabiskan, tapi lama-lama akan dihancurkan oleh Tuhan karena kalian merusak yang sehat. Siapapun yang merusak yang dibuat orang lain, pasti orang yang membuat itu sangat marah. Tapi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita sangat luar biasa. Permintaan nats ini hanya mengatakan ikuti perintahku, kasih. Lalu bukan hanya aku yang mengasihi kau. Misalnya ini, kasihilah Pak Mamora, pasti istrinya akan mengasihi aku. Langsung 2 orang sekaligus. Kasihilah tugasmu sehari-hari, pelayanan, tanggung jawab. Siapa yang mengasihi kau? Kepala kantor. Kasihi guru-gurumu yang kau layani, kasihi. Pasti akan mengasihi. Tapi kalau tidak mengasihinya, berpura-pura saya sebagai PNS, berpura-pura saya sebagai pengawas, berpura-pura saya sebagai pengurus, dapetin dapat gaji. Ingat, Tuhan akan memperhitungkan. Mungkin bukan saat ini, keturunan ketiga dan keempat, jadi itu yang mau kita berjuang. Kalaulah kita naik sekarang ini seperti ini, PNS SNC, saya tidak tahu akan kembali lagi penerimaan PNS tahun 2000. Sekali 13.600 Kristen dan Katolik yang mungkin kita terjadi lagi, saya mengatakan ini tidak mungkin lagi. Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk pelayan seperti ini, mungkin keturunan ketiga, keempat, kelima, keenam sudah menjadi agama lain. Ini yang kita lakukan. Betul-betul dilayani. Jadi Tuhan, ya agama Kristen jelas buat di situ dan PMP adalah berbunyi berkelit. Bukan murid yang diminta, duluan gurunya. Saya semalam tanya dengan pelayanan saya di sekolah minggu orang tua. Misalnya ada pilihan Tuhan, saya sudah angkat pilihan saya, guru-gurunya 3, berarti non-fair. Saya bilang kalian bohong. Misalnya ada guru-guru pilihanku, tapi guru-gurunya nggak membuat. Buat dong, biar tidak anak itu. Itulah boleh-boleh. Jelas dia. Kami kan nanti memang dia nggak buat. Hanya mereka membuat. Itu harus dilakukan. Kalian perintah karena kalian nggak lakukan itu. Omong kosong. Lebih baik kalian tidak berkolektif nanti di minggu besar. Di sini tunjukkan pada anak-anak, gurukan juga ibu kok. Itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gampang memang mencerna ayat ini, bahkan boleh diingat langsung, karena itulah pendidikan. Paling lain, seperti yang dikatakan oleh pembina kita tadi. Mereka tahu kita itu di Kementerian Agama. Mungkin yang penyuluh PNS merasakan, mengapa kami disuruh bolak-balik ke kantor melayani? Itulah dasarnya semakin kuat dan semakin tidak takut lagi melayani yang hari Kamis. Dan bukti memang puji Tuhan semua sudah bisa. Yang ianya kita bisa. Harus bisa. Kemarin saya sudah bantu Bapak Ibu untuk, ini saya agak panjang ini, bantu Bapak Ibu untuk YouTube, untuk memasukkan ke YouTube dari mengajarkan power detector atau pen master atau kegiatan-kegiatan upload ke YouTube. Apa itu perlu? Perlu. Karena apa? Saya bilang, Bapak Ibu mau mengisi memori Ibu dengan di galeri foto, Bapak Ibu akan handphone-nya dan panas. Susun aja di pen master atau mengerti apa? Power detector. Simpankan ke YouTube. Mudah-mudahan sampai selama dunia yang ada, dia tidak akan hilang. Dan kalau perlu diangkat foto dari situ, tinggal screenshot, pause, screenshot. Tujuannya apa? Kok paraku, nakono, kok tabipuan, bawaluan, bisa masih melihat kerjaku apa? Masih bisa melihat karyaku. Aku sudah mati 100 tahun. Mereka bisa lihat di YouTube. Tinggal mereka klik nama saya, akan keluar di YouTube saya, dan mereka akan melihat saya masih saat PNS melayani atau saat kita tidak mau, kita akan tertinggal. Karena anak sekarang tidak membutuhkan nasihat orang tuanya. Dia hanya melihat penghiburan dari YouTube, dunia maya. Satu ketika dia klik, dia biasa nopungnya,
Dua itu martua manis, kedua wajah saya. Itu lebih penting. Dia apa yang saya ajarkan di mana-mana yang saya layani, dia akan menuju. Untuk menyelamatkan keturunan ke 100, 100, 102, 103. Ayo, Bapak Ibu, mari kita belajar, mari berbuat untuk memasukkan ke YouTube. Mudah-mudahan sebelum pensiun Bapak Ibu sudah dapat subscribe 1000. Saya masih 137, tapi sudah datang notifikasi untuk memasukkan ke bank. Masalahnya saya harus ke bank untuk ambil virtual akun supaya bisa masuk tanpa diganggu. Mari kita lakukan pelayanan kita di dunia nyata dan di dunia. Selamat berjuang Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita, tidak setengah hati, tidak berpura-pura, tapi memang serius pada berkat. Amin. Bapak Surgawi, kasih atas kasih. Berikan kami penjelasan, berikan kami tuntunan atas firman. Mungkin semua itu dari kata-kata kami yang kami rekayasa sendiri, tapi kami yakin Tuhan akan menanamkan, memperbaiki untuk hati kami sendiri, supaya kami bergerak maju sebagai laskar Kristen yang setia padamu dan akan mempersiapkan daerah kami ini, kota kami sebagai pengikut yang luar biasa. Mana-mana salibmu akan berpanjang. Itu akan kami persiapkan Tuhan, baik melalui siswa-siswi SD, SMP, SMA, kemudian baik melalui gereja murid kami. Bantu kami, terkadang hati kami, pikiran kami menguasai pelayanan ini. Tapi bantulah agar pikiran dan hati kami betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga segala pelayanan kami betul-betul penuh kasih yang membuat mereka mengingat kami. Karena kasih yang Tuhan tanamkan dalam hati kami itu akan mencerminkan bagaimana Tuhan mengasihi. Terima kasih Bapak atas kasih karunia bersama. Kami juga berdoa buat negara kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden yang luar biasa, memberikan kemajuan negara kami dan pemerintah kami. Bantu mereka, awasi pekerjaan mereka sehingga mereka bisa memberikan kebutuhan dari masyarakatnya dan terjauh daripada hal yang tidak diinginkan. Dan demikian juga kami Kementerian Agama ini yang selalu bergerak untuk memperhatikan yang lain dengan moderasi beragama. Tuhan pelihara agar memang kami sesama manusia yang menganut paham yang berbeda-beda tetap selalu dalam kebahagiaan bersama. Secara khusus di kantor ini, di Dinas Kristen Kota Sidoarjo yang barulah di Kota Sidoarjo ini dan yang masih pertama Kota Sidoarjo ini dan orang-orang pertama Kota Sidoarjo ini. Kami akan mengukirkan sejarah di masa yang akan datang, 200, 300, 500 tahun yang akan datang. Nama kami akan tetap diingat saat kami melakukan yang terbaik untuk diwujudkan oleh para generasi manusia. Terima kasih. Ampunkan kami dari segala dosa dan kami akan menyatukan, menguatkan permohonan. Seraya selalu mengingat dua yang telah Tuhan ajarkan kepada kami untuk kebersamaan. Mari kita sama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah, dan janganlah membawa kami ke dalam dosa, tetapi karena Engkau dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan menemani kita dalam perayaan kita sekarang. Amin. Shalom.